adalah bulan penuh berkat bagi umat paroki Tias Dalem Kroya. Tepat pada hari Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, gereja merayakan syukur ulang tahun ke-18. Perayaan syukur diwujudkan melalui beberapa kegiatan antara lain, pertama kegiatan sosial karitatif beras murah. Kegiatan ini diperuntukkan bagi umat dan masyarakat sekitar gereja dan pastoran. Kegiatan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Kedua, perayaan Ekaristi dan kebersamaan seluruh umat. Ekaristi ulang tahun dilaksanakan Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Ekaristi dipimpin oleh Bapak Uskup Kristoforus Triharsono. Di dalam Ekaristi ini diterimakan pula sakramen penguatan bagi 35 calon. Ketiga, bidang persekutuan dengan kegiatan Jalan Sehat. Kegiatan akan dilaksanakan Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023 di Karangmangu. Sekitar 1000 kupon ditawarkan pada umat dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu bina relasi intern dan ekstern gereja. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, gereja mengajak seluruh umat untuk memaknai tema Uruk, hendaklah terangmu bercahaya. Semoga umat semakin menyadari jati dirinya sebagai terang dan menyalakan terang itu tetap bercahaya menerangi sesama. Sekali peristiwa bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah dari berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya yang tiba. Keadaannya yang sama seperti seorang yang kepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Satu persatuan yang kuat dan baik, saya pikir ini adalah hal yang baik. Jujur, sekarang saya bicara dari setiap khotbah di Kroya tidak pernah pakai contekan, dan kalau tidak dibiasakan nanti tidak disebut dengan kualitas yang ada. Maka 15 tahun ya, semakin lama semakin banyak, semakin besar semakin banyak orang itu mengenal Allah, mengenal Kristus, semakin banyak orang diselamatkan. Jadi itu sudah dibutuhkan. Maka saya yakin kalau yang ini juga berkembang lah. Nanti ke depan bukan hanya sekarang 8 tahun selesai, hanya kualitasnya kelihatan. Dan itu cukup juga, karena nggak ada yang sesuatu yang hebat sekali kalau nggak dari Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, ingat 10 perintah Allah tuh cuma 2, satunya dengan Tuhan, satunya dengan sesama. Jadilah mereka dengan roh hikmat dan roh pengertian, roh penasehat dan roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah dan roh kesalehan, dan penuhilah mereka dengan roh takut akan Allah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Karina, terima kasih ya Roh Kudus, damai bagimu. Di Sedulus, terima kasih ya Roh Kudus, damai bagimu. Lebih yang lahir itu menangis. Kenapa? Karena memang diberi kesempatan nantinya dapat surga, diberi kesempatan nantinya dapat kebahagiaan yang luar biasa, tetapi perlu berjuang dulu, mati-matian di dunia ini lahir. Itu harus perhatikan. Tetapi yang menanti senang, kenapa? Karena ada teman seperjuangan dalam hidup ini. Ada anak, ada orang tua, siapa saja yang lahir baru pasti ada teman di dunia ini. Lalu yang selanjutnya, kalau dia selalu berjalan dan dekat dengan Tuhan dengan baik, dia selalu berjaga, maka kematiannya akan senyum dan bahagia dan senang karena dipersiapkan dengan yang disebut surga atau kebahagiaan kekal bersama. Dan itu pasti. Tetapi yang lain menangis. Orang kan kalau di Islam disebutkan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir disampaikan ke liang lahat lahdi. Itu seharusnya memang tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Maka disebut dengan berjaga-jaga. Kalau perjanjian lama, kalau disebut juga dengan orang-orang lama, orang Yahudi dan sebagainya sudah diberi oleh Musa bagaimana
mempersiapkan untuk masuk surga, mempersiapkan untuk selalu berjaga-jaga dengan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah banyak sekali, tidak isinya cuma 2 yang pokok. Hubungan dengan Tuhan baik, pasti ada hubungan dengan demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dami. Agar menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus, dan Uskup kami, Christophorus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. agar tak bercela dan berkumpul menjadi satu dalam sukacita kerajaan Allah. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian.
Romo Paroki Tias Dalem Kroya rekan-rekan serta juga rombongan umat Paroki Tias Dalem Kroya, terlebih Krismawati yang berbahagia. Selamat siang berkat dalam. Tentunya saat ini kami bersyukur dengan kegiatan-kegiatan HUT Paroki Kroya ini yang pada hari ini suatu berkah luar biasa. waktu, tenaga, apapun yang sudah dibagikan untuk kami Paroki Tias Dalem Kroya ini terkhusus dalam memimpin perayaan ulang tahun ke-18 dan juga menerimakan sakramen penguatan kepada ke-35 orang, 32 dari Kroya, 3 dari Gombong. Yang kedua, terima kasih panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Mulai dari kegiatan, ada 3 kegiatan besar ulang tahun paroki ini yang dimensi atau sifatnya itu sosial karitatif melalui beras murah, melibatkan seluruh umat dan juga dibagikan kepada saudara-saudari kita yang ada di sekitar gereja maupun pastoran yang membutuhkan. Lalu yang kedua sifat liturgis perayaan kita pada hari ini, dan yang ketiga adalah persekutuan yang akan dilaksanakan dengan kegiatan jalan sehat melibatkan warga masyarakat setempat. Dan tidak lupa juga
Kristi yang sudah menemani dengan setia para calon Krismawati yang hari ini menerima sakramen keumatan. Romo tidak selalu memberikan pendampingan, tetapi para guru, para katekis ini yang setiap minggu menemani, memberikan pelajaran kepada mereka semua di tengah kesibukannya masing-masing. Maka kita beri apresiasi untuk para guru, para pendamping. Lantas, petugas liturgi, paduan suara yang sudah juga memeriahkan kita pada Ekaristi hari ini. Kita berusaha dan juga organisasi keyboardis, vokalis, mobil banget Pak David yang juga memeriahkan kita pada hari ini. Tahu tadi Profesor tidak memakai contekan, saya juga biru tidak pakai contekan karena proyek ini tidak formal banget. Yang lainnya yang perlu saya sampaikan, saya berkali-kali mengulangi pada para umat terkhusus dalam persiapan ulang tahun ini. Kita merayakan ulang tahun paroki itu pas bulan Desember. Bulan Desember ini kita punya kegiatan perayaan Natal, liturgis ya, kegiatan liturgis tahunan rutin gitu ya, rutin liturgi kita rayakan. Lalu di akhir tahun juga kita sebagai gereja yang menyambut dari Keuskupan Purwokerto harus membuat evaluasi program kegiatan, lalu merancang kegiatan di tahun berikutnya. Jadi tiga peristiwa ini akan selalu terjadi berulang-ulang. Saya mengatakan orang satu gampang bersulo, berkeluh kesah, menggerutu, duit mane. Mergone ini sejarah rasa diubah, tidak bisa diubah sejarahnya. Yang bisa diubah adalah cara kita untuk memaknai perayaan-perayaan itu. Kalau pada tahun ini kita mengalami kesulitan, keributan dan lain sebagainya, mungkin tahun depan kita punya cara yang baru. Maka mari kita memikirkan bersama-sama supaya kita bisa menikmatinya. Ya. Orang kesel dan lain sebagainya. Setiap tahun kita akan mengalami ini. Tidak kecuali Romo orang yang kegiatan Romo mempertanyakan terus sekopo Romo yang mau gitu ya. Maka Bapak Ibu, ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa tiga perayaan ini, tiga kegiatan ini akan selalu kita alami setiap tahun, ulang tahun, Natalan, dan juga program kerja evaluasi maupun merencanakan kegiatan di tahun berikutnya. Mari kita memaknai itu secara baru, lalu menemukan makna-makna rohani supaya kita terus bertumbuh di dalam iman. Itu harapan kami. Maka kemarin saya menemukan refleksi yang bagi saya itu baik untuk kita renungkan bersama-sama. Terutama kemarin saya sampaikan kepada para Kristina dan kemudian orang muda. Ketika kita melayani, sudah mau melayani, sudah ambil komitmen untuk melayani, yuk mari kita belajar untuk tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita belajar untuk memikirkan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Wis mesti, kalau kita sudah ambil bagian, ambil komitmen untuk melayani, wis mesti kita harus keluar dari diri kita sendiri. Kalau repot, kalau korban tenaga, korban pikiran, korban dana, korban waktu, korban apapun, ketika sudah ambil komitmen untuk melayani, itu tanda berarti saya tidak lagi memikirkan diri saya sendiri. Saya memikirkan apa yang bisa saya persembahkan bagi Tuhan melalui gereja. Amin. Maka provisian kepada umat Kristus dalam goyang perayaan syukur kita tidak dirayakan secara meriah, tetapi saya yakin tidak mengurangi makna syukur yang kita persembahkan pada Tuhan di dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam pendampingan kami, saya sendiri tidak maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Bosku, Bapak Tuas, Bapak Bung, Bapak Satu, Pak Irfan, dan seluruh umat sekalian. Ofisial kepada para Krismawati,
Tuhan memberkati. tidak ada yang pernah yang sudah memberi data itu mengeluarkan dengan jerih payah dia jatuh miskin, tapi terbalik, apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan. Justru ini yang membuat urip, yang membuat uruk. Ada sesuatu kegiatan. Kalau enggak, maaf, kualitas apa yang mau kita tampilkan, yang kita mau sampaikan? Sekali lagi, apalagi nggak soal Natal. Natal memang harus
berat, susah. Tapi kalau ini biasa, nggak berat. Orang berbagi, orang melayani, orang berjerih payah, itu kalau dengan biasa nggak berat. Dan ini kualitas. Maaf, kalau ingin berkualitas hidupnya, ingin berkualitas imannya, ingin berkualitas sebenarnya kekayaan dan seterusnya, ya itu tadi harus keluar. Saya membuktikan sungguh. Oh, itu tenaga, kasih cinta kita, perhatian kita, coba deh keluar, kita bagikan, kita akan dapat lebih banyak lagi dan lebih banyak. Tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah habis. Maka sibuk-sibuklah untuk itu. Sibuk-sibuklah untuk kita persiapan, nggak sengaja, nggak terasa, tahu-tahu sampai kepada cita-cita yang paling utama, memang seluruh hidup manusia, kebahagiaan kita di surga. Bukan di sini. Jadi kalau enak-enakan, santai-santai, nggak ada apa-apanya, nggak berkualitas sama sekali. Hidup kita nggak berkualitas. Maka tadi saya sampaikan hanya 2 romo, nanti 2 persiapan lagi. Kok kayaknya capek sekali? Enggak loh. Saya kira itu kurang. Jadi memang ada pasca, memang itu udah biasa, memang harus. Jadi kalau kita nggak mau sibuk-sibuk, ada loh orang manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri, kelompoknya sendiri atau keluarganya sendiri. Belum pernah namanya tenaga, pikiran, hati, harta benda juga belum pernah berbagi kepada orang lain. Maaf, sama sekali nanti dia akan sampai di sana menangis, tidak tersenyum, tidak tertawa, tidak bahagia, tidak bangga. Maka saya ingin mengajak dari Kroya ini yang sudah punya talentanya luar biasa, baik itu hati, pikiran yang baik, lalu juga tenaga, lalu yang disebut juga dengan pelayanan, lalu kasihnya yang luar biasa, perhatian satu dengan yang lain, itu yang berkualitas. Maka jangan sampai sudah begitu kita punya dosa primitif. Saya bilang dosa primitif adalah ketika tidak menerima kebaikan, kebenaran, atau apa saja yang dari orang lain, karena kita tidak biasa. Itu dosa primitif yang menutup segala kebaikan, menutup segala kebenaran, menutup segala-galanya, puji-pujian yang orang lain sebetulnya tampilkan. Maka kita harus berlomba untuk itu, supaya tidak ada yang jadi primitif dalam arti kata dosa primitif. Kita terus. Jadi kalau kita sudah mulai membuka hati, membuka pikiran, membuka segala-galanya untuk orang lain, tadi saya dengar luar biasa, sudah berbagi kepada yang lain dengan menjual beras atau apa saja. Ini sudah membuka. Berarti nanti yang masuk kita akan lebih banyak dibandingkan yang keluar. Maka pegang itu. Mau hidup berkualitas, hidup senang, bahagia, bangga, harus berani untuk berbagi, berani untuk juga capek, berani juga untuk berkorban. Maka sedikit demi sedikit korban itu tidak terasa kalau kita memang setiap harinya kita lakukan demi kemuliaan Tuhan untuk sesama. Selamat pagi, saudara. Yang kami hormati Bapak Monsinyur Christophorus Primasono, Romo Tri, Romo Kaglu, dan Romo Judas ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, terima kasih karena telah hadir pada hari ini. Saya mewakili perwakilan dari penerima sakramen Krisma pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Primasono yang telah bersedia menerima sakramen penguatan kepada kami. Baik, semoga melalui tamparan kasih dari Romo Putri dan Romo Anggur benar-benar menguatkan kami. Kami sungguh-sungguh menjadi dewasa dalam iman sehingga segala tindakan dan tutur kata kami mencerminkan bahwa kami umat beriman Katolik yang dewasa, tenang, dan menjadi pribadi yang siap mewakilkan kasih Allah dalam hidup sehari-hari, dan juga akan menjadi pelayan Kristus yang hebat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat yang hadir karena telah mendoakan kami dengan tulus.
Thank you.